Halo Lur, selamat datang di channel Bastrak Indonesia. Beberapa waktu lalu kami sempat membuat video tentang konversi truk berpenggerak 4x2 menjadi 4x4 atau 6x6. Namun beberapa pertanyaan timbul dari beberapa viewers kami mengenai hal-hal yang belum terungkap dalam video itu. Untuk itu kami mencoba menjelaskannya di video kali ini. Selamat mengikuti. Dari beberapa pertanyaan yang muncul, cukup banyak yang menanyakan di manakah bengkel yang mengerjakan konversi 4x4 pada truk itu. Ya, kami sebutkan juga nama bengkelnya adalah PT Graha Harapan Auto Parts. Bengkel ini berlokasi di Jalan Bayangkara, Pusdik Lantas nomor 46, Paku Alam, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Selain itu juga ada muncul pertanyaan berikutnya, yaitu berapa harganya ketika kita ingin memodifikasi truk. Menurut Bapak Haji Edi Rusdianto selaku penggawa yang ada di sana, untuk memodifikasinya itu sekitar 130 juta sampai dengan 140 juta. Itu untuk ukuran truk Hino Dutro yang HD hingga MD. Tapi yang truk lebih besar lagi seperti Fuso yang 6 roda dan 10 roda itu bisa berkisar di antara 225 sampai dengan 250 juta. Tentu itu harga di luar dari harga truknya, hanya harga modifikasinya. Lantas muncul lagi, apa yang dimodifikasi dari truk-truk itu? Tentunya sebagai truk berpenggerak 4x4 atau 6x6, tambahan penggerak roda depan itulah yang menjadi salah satu komponen yang membuatnya bergerak lebih kuat di medan yang berat. Tentunya perlu tambahan transfer case, askopel ke gardan depan, berikut juga gardanya dan juga diferensial depannya. Jadi komponennya transfer case, askopel, gardan depan dan diferensialnya, juga tentunya tuas penggerak dari si transfer case itu sendiri. Lantas, ada lagi pertanyaannya, transfer case apa yang dipakai? Tentunya ya untuk menggerakkan ke seluruh rodanya ini, sebagai pembagi tenaga dari transmisi, dan dibagi ke roda depan dan gardan belakang, menggunakan transfer case yang berasal dari truk juga. Menurut pihak Graha Harapan Auto Parts, ada beberapa pilihan yang digunakan, yaitu transfer case dari truk Isuzu, Mitsubishi, ataupun Toyota. Jenis apa? Mereka menjelaskan bahwa itu tergantung dari permintaan konsumen. Nanti akan disesuaikan dengan spesifikasi yang akan diterapkan pada truk itu. Pertanyaan berikutnya, final gear apa yang digunakan ketika kendaraannya akan diubah menjadi 4x4 atau 6x6? Menurut Pak Edi, final gear-nya akan disamakan dengan bawaan aslinya. Misalkan Mitsubishi Canter dengan final gear rasionya sekitar 6,6:1 untuk di gardan belakang. Tentunya di depan pun akan disesuaikan menjadi 6,6:1 juga. Begitu pula dengan merek lain atau truk lain, lagi-lagi memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumennya. Semakin berat yang beban yang ingin dibawa, tentu final gear-nya akan berbeda pula dengan penggunaan lain yang lebih ringan. Selain itu ada lagi yang bertanya, apakah bisa digunakan untuk dump truck? Tentunya transfer case yang fungsinya juga bisa dialihkan menjadi penggerak seperti mendorong pompa hidrolis untuk dump truck, mendorong pompa untuk pemadam, itu akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Bisa dipilih transfer case yang bisa menggunakan alat-alat tersebut. Jadi benar-benar semua yang ada di truk ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen. Itu seperti yang diungkapkan oleh pihak Graha Harapan Auto Parts ini. Dengan biaya sekitar 135 juta sampai dengan 140 juta untuk truk berukuran sedang,
kebutuhan-kebutuhan konsumennya akan dipenuhi dan disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang akan dibuat. Lantas, seperti apa sih bagian penggerak roda depannya? Memang di video sebelumnya kami sempat menampilkan apa saja yang dibuat di sana. Gardan depan merupakan produk yang boleh dibilang customize atau dibuat di sana yang disesuaikan dengan truk yang akan dipasang penggerak roda depannya. Bisa dari Mitsubishi, bisa dari Hino ataupun merek lainnya. Yang kami coba kemarin yaitu Hino Dutro menggunakan gardan yang sudah disesuaikan lebarnya dan diferensialnya untuk menggerakkan roda depan dari si Hino Dutro. Tentunya ada penyesuaian lagi seperti dudukan shock breaker. Dudukan shock breakernya akan ditinggikan beberapa senti sehingga pengguna tidak perlu mencari shock breaker lain, tetap menggunakan shock breaker standarnya walaupun posisi tubuh bodinya itu lebih tinggi dibandingkan standarnya. Jadi dudukan shock breakernya dinaikkan sekitar beberapa senti agar tetap bisa digunakan. Per depan juga masih bisa menggunakan yang standarnya, hanya disesuaikan dengan merubah anting per atau di roll untuk meninggikan jarak antara gardan dan bodinya. Itu tujuannya agar si karter tidak bertabrakan dengan bonggol gardan, jadi agak dijauhkan dari bodi. Juga untuk memudahkan ketika bermanuver di medan berat, jadi lebih leluasa. Pertanyaan berikutnya yang cukup banyak ditanyakan, apa kegunaannya penggerak 4x4 ini? Apakah APM tidak memasukkan kendaraan bergerak 4x4 pada truk-truk ini? Ya, seperti kita lihat, mungkin ketika APM memasukkan kendaraan berpenggerak 4x4, otomatis harganya akan lebih tinggi dibandingkan truk biasa yang dipasarkan sebelumnya. Makanya tidak banyak atau mungkin tidak ada yang memasukkan secara massal truk berpenggerak 4x4 ini. Meskipun ada, itu pun menjadi sebuah pesanan khusus yang tentunya harganya pasti lebih tinggi. Dengan memodifikasi di bengkel ini, relatif harganya akan lebih murah, juga penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika Anda menyukainya, komen di bawah, dan subscribe bagi yang belum. Sambangi juga website kami di www.busdestruck.id. Di sana ada informasi mengenai kendaraan-kendaraan komersial yang dipasarkan di Indonesia, juga informasi-informasi lainnya mengenai bus dan truk di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.